Ke informasi hot news yang pertama, Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengumumkan proses pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024 diperpanjang sampai 10 September 2024 pukul 23 waktu 59 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya batas akhir pendaftaran CPNS 2024 adalah 6 September 2024. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharman, mengatakan BKN mengakui adanya kendala teknis seperti pembelian dan pemanfaatan material elektronik atau e-materai sehingga menghambat proses penyelesaian pendaftaran di portal. Menurut Suharman, hal inilah yang menjadi alasan utama perpanjangan pendaftaran. Suharman menyebut kendala pembelian e-materai oleh masyarakat di seluruh platform Peruri tidak dapat dibebankan kepada para calon pelamar. Oleh sebab itu, Panselnas mengambil kebijakan dengan memberikan tambahan waktu pendaftaran selama 4 hari. Dari sebelumnya batas waktu pendaftaran berakhir pada tanggal 6 September, diubah menjadi 10 September 2024. Kita ke informasi selanjutnya. Rusia memperingatkan aliansi NATO. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menegaskan akan ada respon langsung dan menyakitkan dari negeri itu. Hal ini terkait setiap serangan baru yang dilakukan Ukraina ke dalam wilayah Rusia. NATO sendiri menjadi penyokong utama persenjataan Kiev meski mengklaim tak ingin terlibat dalam perang kedua negara. Perang Rusia dan Ukraina pecah sejak 2022, Barat membantu persenjataan Ukraina untuk mempertahankan diri dan tak boleh digunakan menyerang ke dalam Rusia. Sejak 6 Agustus lalu, Ukraina mulai menginvasi wilayah Kursk, Rusia. Data-data Rusia mengklaim penggunaan senjata Barat. Sejak pekan lalu, hal ini pun dibalas dengan serangan membabi buta oleh rezim pemerintah Presiden Vladimir Putin, di mana Rusia melakukan sejumlah serangan besar-besaran terhadap fasilitas energi dan industri pertahanan Ukraina. Moskow juga mengklaim menghancurkan sejumlah bangunan yang digunakan untuk memproduksi dan perbaikan pesawat, rudal, dan UAV. Serangan juga dilakukan di Lviv, Ukraina Barat, kota yang berbatasan langsung dengan negara NATO Polandia. Ya, berikutnya ada kabar duka, ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia pada hari ini pukul 3:50 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta. Warganet di X turut mengucapkan bela sungkawa atas kepergian Faisal dalam usia 65 tahun. Innalillahi, dan Faisal Basri terpantau memuncak trending topik sejak pagi hari. Banyak yang mengenang sosoknya sebagai ekonom yang dinilai kritis dan independen dalam memberikan analisis terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia. Faisal Basri dimakamkan tadi, diberangkatkan dari Masjid Az-Zahra, Gudang Peluru Tebet, Jakarta Selatan. Faisal Basri merupakan ekonom dan politikus alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Faisal Basri salah seorang keponakan dari mendiang Wakil Presiden RI Adam Malik. Tak hanya itu, ia salah satu sosok ekonom yang lantang mengkritik pemerintah. Ia acap kali memperingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo karena menganggapnya terlalu boros sehingga utang membludak. Kita ke informasi yang terakhir dalam hot news pada hari ini. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba, yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling dikenal di panggung internasional, mengundurkan diri pada Rabu kemarin di tengah perombakan kabinet besar-besaran yang diharapkan dalam pemerintahan Ukraina. Dilansir Associated Press, Kuleba yang berusia 43 tahun tidak memberikan alasan atas pengunduran dirinya. Sejumlah menteri lainnya juga mengajukan pengunduran diri pada Selasa malam. Kemungkinan menjadikan perombakan ini sebagai yang terbesar sejak invasi Rusia pada Februari 2022. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengindikasi minggu lalu bahwa perombakan kabinet akan segera terjadi dengan perang yang memasuki tahap kritis dan menjelang hari ke-1000 sejak dimulainya invasi pada bulan November mendatang. Sehari sebelumnya, Menteri Ukraina yang bertanggung jawab atas produksi senjata serta 4 menteri lainnya mengundurkan diri. Pengunduran diri para menteri ini menjadi guncangan besar bagi pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky di tengah perang dengan Rusia.